Oke, di video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan untuk materi proses stokastik setelah UTS. Materi yang selanjutnya itu adalah melanjutkan untuk materi terkait proses Poisson. Ya. Nah, yang pertama kita mulai dari mereview kembali terkait distribusi eksponensial. Ya, misalkan kita punya X yang dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah lambda, maka kita akan punya probability density functionnya atau fungsi peluangnya seperti ini ya. Lambda E min lambda X. Ya, sebenarnya uh, distribusi eksponensial itu punya dua versi ya. Ada yang dia bentuknya itu fx sama dengan 1/lambda E min X per lambda gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya seperti ini gitu ya. Lambda E min lambda X gitu. Nah, jadi untuk fungsi distribusi kumulatifnya ya tinggal kita integralkan saja fungsi ini dari 0 sampai X, maka bentuknya seperti ini ya. 1 dikurang E, oke ini ada minnya ya, min lambda X, jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dimana X ini apa? X itu adalah waktu munculnya suatu kejadian atau kedatangan, dan si lambdanya itu ya adalah laju kedatangan atau laju kejadiannya itu. Nah, jadi ingat kembali ya kemarin sebelum tes ya sebenarnya sudah pernah dibahas terkait sifat memorylessness pada distribusi eksponensial. Ya intinya ya seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya peluang X yang lebih dari X plus T bersyarat X lebih dari T itu sama aja dengan peluang X lebih dari S gitu ya. Nah ini buktinya bisa dibaca sendiri ya. Saya rasa ini cukup mudah pembuktiannya menggunakan fungsi peluang bersyarat saja. Ya, kita lanjut saja. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi, waktu tunggu layanan di bank berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya adalah 12. Dan pertanyaannya adalah berapa peluang seseorang dilayani lebih dari 15 menit. Dan yang kedua, berapa peluang seseorang dilayani 15 menit jika dia telah menunggu 8 menit. Oke. Nah, perhatikan ya, dari soalnya ini diketahui bahwasannya ekspektasinya itu adalah 12. Nah, di sini ekspektasinya itu dia adalah 1/lambda. Ya, jadi 1/lambda itu sama dengan 12 otomatis ya 1/12 itu sama dengan lambda gitu ya. Jadi lambdanya adalah 1/12 di sini. Jadi memang perlu kehati-hatian untuk menentukan lambdanya itu berapa gitu. Apakah langsung 12 atau tidak gitu ya. Nah, untuk pertama ya probabilitas X lebih dari 15 ya tinggal kita masukkan saja ya. Ingat probabilitas X lebih dari T itu sama dengan E min lambda T. Tapi kalau dia peluang X kurang dari T, berarti apa? 1 dikurang E min lambda T gitu ya. Nah, otomatis tinggal kita masukkan saja nilainya. Ya, T-nya di sini 15, lambdanya tadi adalah 1/lambda, otomatis nilainya menjadi 0,2865. Kemudian untuk yang kedua, ya, jadi peluang X lebih dari 15 bersyarat X lebih dari 8 itu sama dengan probabilitas dari X lebih dari 7. Kenapa bisa begini? Ya ingat aja tadi ya, S plus T bersyarat T, maka dia itu adalah S gitu. Nah, sekarang S-nya pertanyaannya berapa gitu ya. 15 itu sama dengan S plus T gitu. Nah, si T-nya itu adalah 8 ya sama dengan S plus 8 ya otomatis S-nya adalah 7 gitu. Makanya di sini 7. Nanti kalian masukkan saja ke rumusnya jadi tinggal dapat hasilnya 0,558 kayak gitu. Sesimpel itu. Nah, kita lanjut oh ya nanti ini adalah satu latihan nanti silahkan dicoba ya untuk latihannya. Kita lanjut ke distribusi gamma. Nah, jadi distribusi gamma ini sebenarnya termasuk ke dalam keluarga distribusi eksponensial. Jadi, distribusi gamma ini muncul ketika kita sudah punya katakanlah sebanyak n ubah acak ya yang saling identik dan independen, di mana masing-masingnya itu dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda. Jadi, ya si gamma ini adalah penjumlahan dari si eksponensial tadi ya x1 sampai xn. Jadi kita misalkan y ini adalah x1 sampai dengan xn dijumlahin. Maka si y-nya akan berdistribusi gamma dengan parameternya sekarang adalah jadi alfa dan lambda. Dengan fungsi peluangnya seperti ini ya.
lambda pangkat alfa, X pangkat alfa min 1, E min lambda X per gamma dari alfa ya, di mana gamma dari alfa itu adalah alfa min 1 faktorial ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh ekspektasi Y-nya itu adalah lambda alfa per lambda gitu, dan variansinya adalah alfa per lambda kuadrat. Kenapa bisa seperti ini ya? Yang saja tadi kalau misalnya kita punya eksponen kan punya X berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda, otomatis kan tadi apa? Ekspektasi X-nya itu adalah 1 per lambda. Nah, maka ketika si Y yang penjumlahannya tadi, ya tinggal karena tadi parameternya bertambah lambda, apa si alfa, maka jadi seperti ini bentukannya gitu ya. Jadi nanti dicatat saja. Nah, kalau misalnya alfanya 1, itulah dia sebenarnya kasus gamma yang dia nilainya sama dengan eksponensial lambda. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah waktu antar kedatangan dan waktu tunggu. Waktu antar kedatangan itu biasa disimbol dengan S dan ini adalah W, gitu ya. Waktu tunggu. Jadi intinya si apa si SN itu adalah WN plus 1 dikurang SN ya. Waktu kedatangan itu adalah apa? Waktu tunggu N plus 1 dikurangi dengan waktu tunggu N gitu ya. Ya secara logikanya gitu, kalau misalnya kita akan menunggu, katakanlah di sini adalah WN dan di sini adalah WN plus 1. Maka jarak di sinilah yang dimaksud dengan si SN tadi ya. Waktu tunggunya berapa lama. Jadi kayak misal di sini nih kita menunggu jam 10.00 ya, kita katakanlah berbicara tentang bus gitu ya. Kita menunggu dari jam 10.00, ternyata bus berikutnya itu dia datang itu jam 10 eh misalnya 5 gitu ya. 10.50 deh. Nah, berarti kita menunggu 50 menit gitu. Jadi seperti itu konsepnya sebenarnya. Nah, dengan si XT itu dia adalah banyaknya kejadian sampai waktu ke T. Ya, tentunya XT ini dia adalah proses Poisson ya. N di sini menyatakan dia proses Poisson. Gitu ya. Nah, jadi waktu antar kedatangan tadi S0, S1 sampai Sn-1 itu dia independen, dan perubahan acaknya itu punya fungsi peluangnya seperti ini ya. Tentunya dia berdistribusi eksponensial semuanya. Gitu. Otomatis si WN-nya itu atau waktu tunggunya dia berdistribusi gamma ya, dengan PDF-nya seperti ini. Nah, W1 itu adalah apa? Waktu kejadian yang pertama, gitu ya, waktu tunggu kejadian pertama. Maka dia punya fungsi peluangnya seperti ini ya, distribusi eksponensial. Nah, ini buktinya nanti bisa dibaca saja sendiri. Poinnya adalah apa? Kalau misalnya kita punya XT itu adalah sebuah proses Poisson dengan lajunya lambda yang lebih dari 0, maka untuk sebuah waktu U yang di antara 0 sampai T dan K gitu ya, yang di antara 0 sampai N, kita akan punya bentuknya seperti ini. Ya, probabilitas XU sama dengan K bersyarat XT sama dengan N itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, N min K faktorial, ya, dikali dengan U per T pangkat K, 1 min U per T N min K ya. Ini konsep dari apa? Binomial, ya. Nah, kita lihat contohnya. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang turis itu datang ke suatu pulau itu mengikuti proses Poisson dengan lajunya lambda 1 per hari, maka pertanyaannya berapa waktu yang diharapkan? Ya, waktu yang diharapkan sehingga 15 turis itu datang. Berarti apa? Itu adalah ekspektasi dari waktu tunggu. Waktu tunggu ya. Kemudian yang kedua, berapa peluang bahwa waktu yang dibutuhkan antara turis ke 10 sampai ke 11 itu datang lebih dari 2 hari. Berarti apa? Yaitu adalah SN ya. Karena apa? Katanya waktu yang dibutuhkan antara turis ke 10 dan ke 11 gitu ya. Berarti kan waktu tunggu ke 10 dan waktu tunggu ke 11 gitu. Nah, itu ternyata di 2 hari itu berapa gitu ya. Mintanya adalah SN ya. Waktu antar kedatangan. Nah, jadi untuk jawabannya seperti apa ya? Tadi karena lambdanya adalah 1, ingat tadi ekspektasi dari WT. Nah, kita akan gunakan yang ini. Ya. Jadi si di sini
ya. Tadi kan kita punya ya bahwasanya apa? Tadi kita punya bahwasanya ekspektasi dari Y itu sama dengan alfa per apa? Alfa per lambda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita anggaplah si WT tadi ini, si W alpha itu adalah waktu tunggunya, ekspektasi waktu tunggunya, maka ya udah jadi 15 per lambda atau sama dengan 15 hari itu. Ya, atau sebenarnya bisa kita turunkan juga dari sini. Tadi kan gini ya. Ini kan waktu kejadian yang pertama ini ya. Nah, kalau misalnya kita punya sebanyak WN, nanti tinggal kita turunkan saja atau kita ekspektasikan ini gitu ya, sehingga nanti dapat bentuknya itu ya sama dengan yang ini tadi, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, probabilitas S10 lebih dari 2. Nah, jadi sebenarnya konsepnya itu sama kayak tadi yang pertama ya. Kalau misalnya nih, yang ini tadi, yang contoh satu ya. Sebenarnya mirip seperti ini gitu. Ya. Jadi sekarang si waktu tunggunya itu si S-nya tadi, tadi materinya di nah nih ya, waktu tunggu tadi kan dia bentuknya seperti ini ya. Gitu. Berarti ya kalau misalnya peluang S-nya lebih dari T itu sama aja dengan E min lambda T. Gitu ya. Nah, jadi untuk peluang S10-nya itu lebih dari 2 itu sama dengan E min 1 dikali 2 gitu ya. Atau sama dengan eh, E min lambda T. Nah, contoh berikutnya, misalkan nih kita punya informasi begini, seorang itu memancing dengan laju tangkapan itu 0,6 per jam dan waktu memancingnya itu dia selama 3 jam. Nah, jika tidak mendapatkan ikan dalam waktu 3 jam, maka dia akan melanjutkan memancingnya sampai mendapat pancingan yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah peluang memancing dia lebih dari 3 jam, kemudian peluang memancing lebih dari 2 jam dan kurang dari 5 jam. Kemudian yang ketiga peluang menangkap paling sedikit 2 ikan. Nah, pertama kita punya T-nya itu adalah 3. Ya, karena dibilang tadi ada 3 jam dan lambdanya adalah 0,06. Nah, pertama dia tanya apa? Peluang S1-nya itu dia lebih dari 3. Kenapa S1 ini? Kenapa dia dibuat S1? Jadi kan kita ingin melihat nih, dia peluang memancing lebih dari 3 jam. Artinya apa? Dia akan bilang bahwasannya kalau misalnya dia tidak dapat ikan pada 3 jam pertama, maka dia akan melanjutkan pemancingnya sampai dapat ikan yang pertama gitu. Makanya dia S1 di sini. Karena dia bilang bahwasannya kalau misalnya dalam 3 jam dia tidak mendapatkan ikan, maka dia akan terus memancing sampai dia dapat ikan yang pertama gitu. Baru dia akan selesai memancing gitu. Makanya dia peluang S1-nya lebih dari 3. Atau artinya peluang dia berhasil mendapatkan sebuah ikan yang pertama itu dia lebih dari 3 jam. Gitu. Nah ya sama aja dengan 1 dikurang peluang S-nya kurang dari 3 jam ya. Tinggal kita turunkan saja rumusnya, maka kita dapat nilainya E pangkat min 1,8. Nah, kemudian yang kedua peluang memancing lebih dari 2 jam tapi kurang dari 5 jam. Ya, berarti peluang S1 itu lebih dari 2 dan kurang dari 5 ya. Tinggal apa ya? Peluang eh, ya kurang dari B itu sama aja dengan peluang X kurang dari A dikurang peluang X kurang dari B. Ya, konsep peluang yang biasa saja. Tinggal kita masukkan, maka kita dapat bentukannya seperti ini ya. Nanti ini bisa dihitung lah ya. Ini sama aja dengan E min 1,2 dikurang E min 3 ya. Kemudian yang kedua, peluang menangkap paling sedikit 2 ikan. Ya, berarti artinya apa? Artinya gini, dalam 3 jam tadi dia sudah menangkap 2 ikan. Jadi sama aja dengan probabilitas X T itu sama dengan K gini. Ya, ini kita gunakan yang ini. Jadi artinya peluang dalam waktu T itu dia mendapatkan sebanyak K gitu. Ya, konsep dari proses kosong yang sebelum UTS kemarin. Jadi peluang X3 itu lebih dari sama dengan 2. Paling sedikit 2 ikan.
Nah, ini berarti lebih dari sama dengan. Nah, sama aja dengan 1 dikurang probabilitas, ya tentunya X3 kurang dari 2 gitu ya. Tinggal kita bisa gunakan ini ya. Nah, perhatikan di sini XT-nya itu adalah apa? Ya, jadi XT-nya itu kalau misalnya ini kan 1 dikurang peluang kurang dari 2 ya. Ini kan sama aja dengan 1 dikurang apa? Peluang X3 itu sama dengan 0 ditambah apa? Peluang X3-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, ketika dia sama dengan 0 gitu ya, nanti ini kita pakainya si XT-nya itu adalah yang ini. XT, sebentar. Nah, ini tadi. Rumus XT-nya itu yang kita pakai adalah gimana tadi? Oke, tidak ada ya. Ini berarti di materi yang sebelumnya. Oke, tidak ada. Mungkin di modul yang sebelumnya. Nah, jadi intinya berarti nanti tinggal 1 dikurang min T lambda gitu ya, ditambah si lambda min T lambda gitu. Jadi dia menggunakan ya, ingat aja nanti rumus dari probabilitas XT sama dengan itu apa gitu ya. Ingat aja konsep dari probabilitas XT sama dengan K itu rumusnya sama dengan apa gitu. Nanti silahkan ingat lagi gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini saja. Nah, yang selanjutnya itu adalah merging Poisson process. Nah, ini penting ya. Jadi biasanya ini masuk dalam UAS gitu ya. Jadi artinya di sini kita punya dua proses Poisson yang kita merging gitu ya. Jadi misalkan kita punya N1 dan N2 itu saling bebas dan dia masing-masing punya parameternya lambda 1, lambda 2. Jadi kita punya si NT, proses Poisson yang baru yang merupakan merging atau penjumlahan dari si proses Poisson yang dua tadi gitu. Otomatis sekarang si NT ini punya parameternya ini ya. Lambda 1 tambah lambda 2. Jadi ini peluang NT-nya itu sama dengan N itu sama aja dengan ini. E min lambda 1 lambda 2-nya T gitu ya. Ditambah lambda 1 lambda 2 dikali T dipangkatkan N di bagian faktorial. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini kita bisa pandang sebagai lambda misalnya, lambda baru. Maka ya sama aja dengan E min lambda T, rumus yang biasa, dikali apa? Lambda T pangkat N per N faktorial. Gitu ya. Bentar. Iya, betul ya. Nah, iya berarti tadi yang X tadi yang ini, dia pakai rumus yang ini ya. Saya baru ingat. Jadi dia pakai yang ini tadi ketika T-nya itu 0 ya. Jadi kan dia memakai konsep rumus yang ini nih. E min lambda ini. E min lambda T pangkat N bagi N faktorial. Ketika T-nya itu sama dengan 0, bukan T-nya sama dengan 0, tapi N-nya sama dengan 0 ya, sorry. N sama dengan 0, otomatis apa? E min lambda T dikali lambda T pangkat 0 dibagi 0 faktorial sama dengan E min lambda T, makanya dapat yang ini. Kemudian ketika tadi N-nya itu sama dengan 1, maka dia jadi E min lambda T per 1 faktorial. Gitu. Maka jadi dapat yang ini gitu ya. Saya tadi lupa rumusnya ya. Jadi di sini sudah diingatkan lagi. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Ya, di sini ya lambdanya itu adalah lambda 1 tambah lambda 2. Nah, contohnya gini. Misalkan pesan tiba di komputer dari dua saluran telepon, itu sebagai proses Poisson yang independen dengan kecepatan masing-masingnya 3 dan 5 gitu ya, lambdanya 3 dan 5. Nah, berapa peluang tidak ada pesan yang sampai ke komputer selama 30 menit? Pertama, pengoperasian. Dan yang kedua, berapa distribusi probabilitas waktu antar kedatangan pesan-pesan yang sampai di komputer. Oke, jadi untuk menjawabnya, ya tadi karena kita punya lambda satunya itu 3, lambda 2-nya itu adalah 5, otomatis lambdanya itu adalah 8 ya, lambda yang baru. Ya, kita punya di sini N1T, sorry N1, di sini N2.
sorry bukan N2 seperti ini ya, N2 seperti ini, N2T ya. Jadi sekarang kita punya di sini NT ya 8 per jam. Nah, jadi otomatis kita punya nih fungsinya seperti ini ya. Untuk probabilitas NT sama dengan N itu sama dengan E min lambda T lambda T pangkat N per N faktorial gitu. Perhatikan bahwasannya satuan waktunya adalah jam. Nah, pertanyaan yang pertama tadi apa? Dia bilang 30 menit. 30 menit ini sama aja dengan apa? Setengah jam gitu. Makanya di sini ya T-nya adalah setengah. Ya, jadi T-nya itu adalah setengah jam. Nah, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia bilang sini apa? Tidak ada pesan. Berarti apa? Ya, dia nilainya 0 gitu. Jadi si N-nya itu sama dengan 0. Berarti sama tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti kita tinggal ganti N-nya jadi 0 dapat hasilnya itu ya sebenarnya itu sama aja dengan E min 4 ya dikali 4 pangkat 0 dibagi 0 faktorial atau sama dengan E min 4 sama dengan yang ini. Nah, kemudian dia tanya tadi yang kedua adalah apa? Distribusi probabilitas atau fungsi peluang dari waktu antar kedatangannya. Ya, kita tinggal masukkan saja ya ke rumus yang tadi. Ingat waktu antar kedatangan tadi kan dia apa? Ft-nya itu adalah lambda E min lambda T. Karena lambdanya yang baru tadi di sini adalah 8, maka nanti bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah fungsi peluangnya. Ya, pertanyaannya adalah fungsi peluangnya seperti ini. Oke, ini ada latihan nanti silahkan dicoba. Jadi, oke, soalnya katanya ada dua bus dari perusahaan berbeda, A dan B itu tiba di halte yang sama. Oke, kecepatannya itu 3 per jam dan yang B 1 per jam. Nah, asumsi kedua proses tersebut independen. Nah, jadi nanti silahkan pertanyaan bagaimana waktu tunggu, distribusi waktu tunggunya, bus pertama. Kemudian perkiraan waktu tunggu kedatangan pertama, kemudian yang ini C, jika Pak Kumar tiba di halte bus tepat ketika sebuah bus telah berangkat, berapa peluang dia harus menunggu paling lambat 15 menit ya. Nanti dicoba ya. Nah, kita lanjut ke splitting. Nah, ini juga sering masuk di soal UAS terkait splitting ini. Jadi splitting ini dia apa ya? Kejadiannya itu punya peluang gitu. Jadi kayak dijelasin nih bahwasannya dia ada peluangnya gitu. Jadi misalkan nih kita punya sebuah proses kosong NT itu sama parameternya lambda. Nah, jadi uh, si NT tadi ini dia kayak punya, jadi ya sama sebenarnya mirip-mirip kayak tadi ya. Jadi si NT ini dia berasal dari N1T dengan N2T. N2T. Nah, jadi di sini dia masing-masing itu punya ini tentunya kan dia punya apa ya? Punya parameter sendiri gitu. Nah, dia ada peluang kejadiannya gitu. Jadi di sini dimisalkan bahwasannya si N1 tadi itu dia proses kosong dengan parameternya adalah lambda V. Jadi dia peluang kejadiannya itu adalah P. Itu peluangnya sama dengan P. Dan si proses ini satu lagi tentunya peluangnya itu adalah 1 per P ya, 1 dikurang P. Itu makanya dia lambda 1 per P. Gitu. Jadi kayak uh, peluang kejadiannya itu ada gitu. Jadi kayak kita nanti akan ada dua opsi gitu. Nanti dia masing-masing punya peluang. Nah, coba kita lihat contohnya. Oke. Nah, sebuah radioaktif memancarkan partikel dengan kecepatan 5 partikel per menit. Ya, jadi sebenarnya satuan waktunya itu perlu diperhatikan ya. Apakah dia menit, apakah dia jam, apakah bagaimana gitu. Nah, setiap partikel yang dipancarkan memiliki probabilitas 0,6. Ini adalah probabilitasnya untuk direkam oleh suatu perangkat. Tentukan peluang terambilnya 10 partikel dalam waktu periode 4 menit. Kemudian yang kedua rata-rata berapa banyak partikel yang tidak tercatat dalam periode 1 jam. Nah, jadi misalkan si NT, N1 dan N2 itu masing-masing tadi adalah banyaknya partikel yang dipancarkan, kemudian yang terekam dan tidak terekam. Ya. Kenapa kita buat N1-nya itu dan N2-nya itu terekam dan tidak terekam? Karena di sini dia bilang kita punya probabilitas 0,6 untuk dia direkam atau terekam gitu. Berarti ya kita bisa pandang ini sebagai N1T atau kejadian opsinya gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak terekam, kita masukkan dia ke dalam apa? Kejadian yang ke N2 gitu. Maksudnya dia masuk kategori N2 gitu. Jadi dia tidak terekam.
Nah, pada selang waktu dari 0 sampai 1. Nah, tentunya tadi mereka tuh saling bebas gitu ya. Jadi karena tadi kita punya lambdanya adalah 5 per menit dan P-nya itu adalah 0,6, Q-nya di sini itu adalah 1 kurang P itu sama dengan Q, kita misalkan aja ya 0,4. Otomatis ya, ingat tadi ya kalau misalnya N1 itu tadi dia punya apa? Lambda dikali P sama dengan 5 dikali 0,6 yaitu sama dengan 3. Sementara si N2-nya adalah apa? Lambda dikali 1 min P atau Q-nya. Berarti 5 dikali 0,4 yaitu sama dengan 2. Gitu. Jadi karena tadi si NT-nya proses kosong laju lambda-nya 5 per menit, N1-nya tentunya 3 dan N2-nya adalah 2. Gitu. Nah, tadi pertanyaan yang pertama apa? Tentukan peluang terambilnya 10 partikel dalam periode 4. Gitu ya. Artinya terambilnya di sini tuh dia terekam ya. Terambil di sini maksudnya terekam. Ini kan dia bilang dia direkam dalam sebuah perangkat. Nanti kalau misalnya bisa terambil, ibarat kata kayak misalnya kita nih memoto gitu ya. Makna terambilnya itu kan kalau misalnya kita berhasil memfotonya itu. Gitu. Ya, jadi makna terambilnya di sini itu adalah bahwasanya 10 partikel tadi terekam dalam waktu 4 menit. Ya, sama aja dengan apa? Ya, peluang N1 ya eh, itu adalah 4, T-nya adalah tadi ini adalah T dan ini adalah N. Gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menganalisis nih soalnya gitu ya. Eh, N itu biasanya lebih ke arah banyaknya ya. Kemudian si T-nya tadi adalah periodenya berapa lama gitu. Berarti kan tinggal sama aja ya. Eh, berarti probabilitas N1T sama dengan N itu sama aja dengan apa? E min lambda T tadi apa? Lambda T pangkat N per apa? N faktorial gitu. Nah, lambdanya tadi adalah 2 ya. Sorry, N1 lambdanya 3 ya. Nah, tadi di sini lambdanya itu sama dengan 3 dan T-nya itu sama dengan 4, otomatis lambda T-nya adalah 12. 12 gitu ya. Otomatis jadi 12 pangkat N pangkat 10 E min 12 lambda T dibagi 10 faktorial atau hasilnya itu udah seperti ini. Kemudian, nah yang B tadi kan rata-rata berapa banyak partikel yang tidak tercatat. Berarti ini masuk kategori N2 dalam periode 1 jam. Berarti apa? 60 menit. Itu berarti sama aja dengan apa? Ekspektasi dari ini. Ekspektasi dari N2T itu sama aja dengan apa? Lambda 2 dikali T. Nah, berarti lambda 2-nya tadi 2 dikali 60, 120 gitu. Jadi ekspektasi dari NIT itu sama aja dia dengan lambda I dikali dengan T ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang lain nanti kita bahas ya. Kita ke materinya dulu. Jadi yang selanjutnya adalah non homogeneous proses Poisson. Jadi di sini intinya si lambdanya itu dia dalam sebuah fungsi. Nah, jadi lambdanya itu nanti kita akan melakukan sebuah integral gitu. Kita langsung lihat ke contohnya ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri saja. Saya rasa kalian pasti bisa gitu. Nah, kita lihat nih. Jadi dia bilang apa? Permintaan di suatu fasilitas kesehatan terjadi itu mengikuti proses Poisson non homogen dengan fungsi intensitasnya itu seperti ini. Lambda T-nya itu 2T kalau dia dari T-nya 0 sampai 1 dan dia 2 ketika T-nya itu dari 1 sampai 2 dan pada kurang T ketika dia 2 sampai 4. Nah, di mana T ini adalah ukuran waktu dari waktu layanan pusat fasilitas kesehatan. Tentukan peluang bahwa dua permintaan datang pada 2 jam pertama dan 2 lainnya itu pada 2 jam kedua. Nah, jadi perlu kita cari dulu nih rata-rata untuk 2 jam pertama itu berapa lambdanya. Ya. Ingat rata-rata itu kan lambda ya. Nah, berarti apa? Tinggal kita integralkan saja ini. Integral dari 0 sampai 1 2 T dt ditambah integral dari 1 sampai 2 karena dia 2 jam pertama. Ya, sama dengan apa? Ya, ini kan hasilnya apa? 2 kok 2 sih? T kuadrat ya. T kuadrat masukin 1 dan 0 sama dengan 1. Yang di sini ini adalah apa? 2T masukin 2 dan 1 sama dengan 4 dikurangin berapa? 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Nah, 1 tambah 2
itu sama dengan 3 ya. Makanya hasilnya 3. Nah, sehingga peluang adanya dua permintaan pada 2 jam pertama itu sama dengan apa? Ya sekarang kita punya lambda yang baru nih. Lambdanya itu sekarang adalah 3 nih. Maka apa? Peluang N. Berarti di sini adalah 2, itu adalah apa? N-nya, di sini permintaan itu kan N ya. Banyaknya gitu. Kemudian ini periode waktunya adalah 2, T-nya ya. Ini T. Berarti peluang NT sama dengan N ya. Stasiun 2 dan sama dengan apa? Ya lambda N E min lambda per N faktorial ya. Bentuknya seperti ini. Nah, sama dengan ini 0,2240 gitu. Nah, lalu untuk rata-rata 2 jam kedua itu berarti yang ini ya. Nah, berarti sama aja dengan apa? Oke, sebentar. Ini kenapa? Sebentar. Ini rata-rata apa untuk 2 jam kedua itu 2 sampai 4. Oke, coba ini apakah ada typo sebentar ya. Kalau kita tinjau yang ini tadi harusnya coba ya lambda sama dengan 2 sampai 4 itu 4 min T dt sama dengan apa? 4T dikurang setengah T kuadrat masukin 4 dan 2 ini harusnya 16 dikurangin dengan yang ini masukin 4 16 8 lalu dikurang ketika 2 ini 8 dikurangin dengan ketika dia 2 berarti ini 4 2 ya. Sama aja dengan 2 ya. 2 ya. Sedangkan kalau misalnya kita integralkan 16 dikurang 8 itu 8 kurang 8 itu dia 0 ditambahin 2 ya. Kalau misalnya seperti ini berarti integral 0 sampai 1 4 min T dt ini sama aja dengan 4T dikurang setengah T kuadrat ya dimasukin 1 dan 0 sama aja dengan 4 dikurangin setengah ya. Oke salah ya ini harusnya batasnya dari ini 2 yang ini 4 ya salah tulis ya ini salah nih. Nah jadi sekarang kita punya lambda 2 nya lambda yang barunya adalah 2. Jadi peluang 2 permintaan itu datang pada 2 jam pertama dan 2 lainnya itu pada 2 jam kedua. Berarti apa? Ya, kita melakukan yang namanya peluang bersyarat gitu ya. Artinya apa? Peluang N4 dikurang N2 itu sama dengan 2. Kenapa di sini N4 dikurang N2? Karena kan di antara ini ya, waktu 2 jam kedua. 2 jam kedua itu kan ini ya, N4 dikurang N2. Nah, sama dengan 2. Ini adalah N-nya. Ini adalah oke yang ini N, yang ini adalah T. Yang ini juga adalah T ya. Ini T1, ini T2. Ini N1, ini N2. Nah, bersyarat apa? N2-nya, N2 yang dimaksud di sini adalah yang 2 jam pertama. Ini adalah 2 jam pertama. Syaratnya yang ini adalah 2 jam yang kedua. Nah, sama aja dengan apa? Ya udah tinggal kita pakai fungsi peluang bersyarat gitu ya. Peluang N2 min N2T ini peluang N2 itu berarti sama aja dengan ya ini bentuk sederhananya itu adalah ya ingat aja sebenarnya yang ini tadi mana ya peluang bersyarat tadi yang ada peluang bersyarat bukan ini yang bukan yang ini juga mana ya tadi yang ada peluang bersyarat ya contohnya ya tidak ya. Nah, jadi intinya yang ini tadi itu sama aja dengan apa? Kita pakai rumus yang biasa tadi, yang ini, yang lambda n tadi ini, dengan lambda barunya itu adalah ini. Gitu ya. Yang sama aja dengan sebenarnya ya probabilitas tadi itu, yang si N2 sama dengan 2, itu kan sama dengan apa? Berarti kan 2 pangkat 2, min 2 per 2 faktorial gitu ya. Atau bentukannya ini
N-nya adalah 2, ini adalah T-nya ya. Ini adalah N-nya gitu. Nah, sama dengan yang ini. Jadi, uh, ya kalau misalnya kita turunin ini ya, fungsi peluang ini tadi itu, ya bentuknya seperti ini gitu. 2 pangkat 2, ya benar. Ya sama kayak ini tadi sebenarnya. 3 ini kan tadi lambdanya 3 ya. Nah, di sini lambdanya jadi 2 gitu. Jadi sebenarnya tinggal dimasukin saja. Oke, itu saja. Mungkin nanti silahkan dipahami dulu materinya gitu ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan saja nanti untuk pembahasan latihan soal yang untuk UAS-nya nanti ada untuk materi ini nanti di video berikutnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi.